Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Masih di bab yang kedua, melanjutkan video pembelajaran yang kemarin. Masih berbicara masalah teks cerita sejarah. Nah, pada pertemuan yang pertama kita telah pelajari masalah pengertian, kemudian lagi ciri, jenis, ya, jenis. Jadi ada 3: pengertian, ciri, dan jenis teks cerita sejarah. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas yaitu masalah struktur teks cerita sejarah. Nah, dalam struktur teks cerita sejarah itu ada 6 hal yang perlu diperhatikan dan kamu harus paham. Yang pertama ada yang disebut dengan abstrak, gitu ya. Mungkin kalian bisa cari makna dari abstrak itu sendiri. Kemudian ada orientasi, ya. Kemudian yang ketiga ada komplikasi, ada orientasi, komplikasi, orientasi, pengenalan suatu permasalahan biasanya. Kemudian komplikasi, mulai timbulnya permasalahan-permasalahan dalam sebuah cerita. Kemudian klimaks, terjadinya puncak-puncaknya permasalahan, ya, klimaks. Kemudian ada resolusi, bagaimana solusinya, dan yang terakhir yaitu masalah koda, bagian penutup, bagian akhir dari sebuah cerita. Jadi sekali lagi bahwa struktur teks cerita sejarah itu ada abstrak, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan juga koda. Nah, di sini di struktur teks cerita sejarah kamu harus paham betul mana yang termasuk abstrak, mana yang termasuk orientasi, yang termasuk komplikasi, kemudian klimaks yaitu puncaknya, kemudian resolusi, dan juga masalah kodanya. Nah, itu harus betul-betul paham yang bagaimana yang termasuk dalam orientasi itu, komplikasi, klimaks, dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, adapun fungsi dari teks cerita sejarah itu, biasanya yang pertama itu adalah rekreatif. Tahu, rekreatif. Hanya rekreasi, bersifat hiburan, menghibur, ya. Kemudian ada inspiratif, mudah-mudahan menjadi inspirasi sebagai contoh kamu untuk bertindak, sebagai inspiratif. Kemudian edukatif, yaitu sebagai pembelajaran, dan yang terakhir yaitu instruktif. Jadi fungsi teks cerita sejarah itu sekali lagi sebagai sarana hiburan, rekreatif, sebagai mungkin bisa jadikan juga sebagai inspiratif kamu. Inspiratif, kemudian edukatif sebagai pembelajaran, dan sebagai instruktif. Nah, ini yang perlu kamu pahami. Jadi sekali lagi bahwa yang pertama, struktur teks cerita sejarah ada abstrak, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Kemudian fungsi dari teks cerita sejarah itu bisa bersifat rekreatif, inspiratif, edukatif, dan instruktif. Kemudian yang berikutnya, informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah. Unsur pembangun teks cerita sejarah, kemudian informasi penting dalam teks cerita sejarah. Bagaimana
Nah, langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Bagaimana ketika kalian ingin menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah? Tentunya yang pertama harus membaca teks cerita atau novel sejarah dengan seksama. Jadi membaca dulu teks cerita atau novel sejarah dengan seksama. Kemudian yang berikutnya setelah membaca, langkah yang kedua mengidentifikasi. Jadi identifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Dan sekali lagi, identifikasi pokok masalahnya. Dalam teks cerita atau novel sejarah itu apa pokok permasalahannya. Dan langkah yang ketiga, yang tak kalah pentingnya, yaitu mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Nah, jadi ketika kalian ingin menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah, itu sekali lagi yang pertama tentunya kalian harus membaca teks cerita sejarah atau novel sejarah dengan seksama. Yang kedua, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Dan yang ketiga, mencatat. Ingat, mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita sejarah. Ya, berikutnya, unsur pembangun teks cerita sejarah itu apa saja? Jadi, unsur pembangun teks cerita sejarah itu ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur in yang berada di dalam, yaitu tema. Tentu kalian paham apa itu tema. Tema sama dengan pokok permasalahan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan amanat, yaitu dengan kata lain pesan yang ingin disampaikan penulis. Kemudian ada tokoh, ada juga penokohan. Tokoh artinya nama-nama orangnya, sedangkan penokohan biasanya lebih kepada sifat dan karakter tokohnya itu sendiri. Kemudian sudut pandang atau yang disebut dengan point of view, ini bagaimana cara pandang pengarang dalam menulis cerita tersebut. Kemudian latar itu adalah tempat kejadian, ada latar tempat, ada suasana, ada juga waktu. Dan yang terakhir, unsur intrinsik yaitu alur, yaitu jalan cerita. Nah, biasanya pengarang ada yang menggunakan alur maju, kemudian alur mundur, dan juga alur maju mundur. Nah, jadi unsur intrinsik dalam teks cerita sejarah, sekali lagi, ada temanya. Kalian harus paham temanya apa, teks cerita sejarah itu, atau pokok permasalahannya. Kemudian amanat yang dapat diambil, kemudian tokohnya siapa, dan bagaimana karakter-karakter tokoh. Kemudian ada sudut pandang atau yang disebut dengan point of view, kemudian latar, dan juga alur. Kemudian yang berikutnya yaitu masalah unsur ekstrinsiknya. Ekstrinsik, jadi unsur pembangun teks cerita sejarah itu ada in, ada ex, dari luar. Ekstrinsik itu sendiri
Yang pertama mungkin kebesaran pemerintah, mungkin sebuah buku, sebuah novel, ataupun apa saja tentunya harus izin dari pemerintah. Kemudian corak penceritaannya bagaimana, unsur keagamaannya, unsur politisnya, unsur ekonominya, dan unsur-unsur sosial budaya. Atau bisa lagi dipengaruhi mungkin dari unsur kepengarangannya. Biasanya kalau pengarangnya tenar, itu mudah sekali lakunya sebuah novel. Nah, barangkali anak-anakku yang berbahagia, video pembelajaran masalah teks cerita sejarah untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Namun kita lanjut pertemuan yang ketiga, masih teks cerita sejarah, yaitu di minggu yang akan datang atau di video pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.